yang ampuh dalam mengatasi rasa perih dan rasa nyeri di area lambung karena MAH ataupun GERD yang aku lakukan. Bahkan teman-teman, aku sangat bersyukur dengan cara yang aku lakukan ini bisa mengatasi banyak sensasi yang aku rasakan, seperti rasa panas, rasa nyeri. Rasa nyeri itu kan ada di bagian dada, ada juga di bagian lambung, kemudian sulit BAB, makanan sulit turun. Alhamdulillah bisa teratasi dengan cara-cara ini. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, aku mau meminta bantuan teman-teman untuk like dan share video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel dari Pejuang GERD ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kita sharing aja bagaimana cara yang aku lakukan untuk mengatasi rasa nyeri di area lambung. Bahkan teman-teman, aku sangat bersyukur dengan cara yang aku lakukan ini bisa mengatasi banyak sensasi yang aku rasakan, seperti rasa panas, rasa nyeri. Rasa nyeri itu kan ada di bagian dada, ada juga di bagian lambung, kemudian sulit BAB, makanan sulit turun. Alhamdulillah bisa teratasi dengan cara-cara ini. Simak video ini sampai akhir ya, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang sama-sama sedang berjuang melawan GERD ataupun MAH. Cara mengatasi perut perih ataupun nyeri, yang pertama adalah jangan makan berlebihan. Makanlah dengan porsi yang sedikit tapi sering. Dan makan dengan porsi yang sedikit itu benar, karena ketika aku makan berlebihan, yaitu makan sampai rasa kenyang muncul, yang ada malah menimbulkan rasa nyeri di area lambung. Dan yang kedua, cara mengatasi perut yang terasa perih dan nyeri adalah makanlah dengan perlahan. Kunyahlah makanan yang kita makan itu sampai benar-benar halus baru ditelan, sehingga tidak memberatkan kinerja lambung. Yang ketiga, jangan berbaring setelah makan. Kalaupun kita mau berbaring itu minimal 2 jam setelah makan ya. Tapi abis makan kan biasanya ngantuk. Nah, kalau kayak gitu, tidurlah dengan cara duduk dan badan ditegakkan. Yang keempat, pilihlah pakaian yang tidak terlalu ketat ataupun sempit, terutama di area dada dan juga area perut. Nah, 4 hal tadi adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi rasa nyeri ataupun rasa perih di area lambung. Hal ini banyak banget ditanyakan oleh teman-teman apa yang aku konsumsi hingga aku bisa ada di posisi pemulihan dari penyakit GERD ini. Yang aku konsumsi adalah makanan ataupun minuman yang mengandung ekstrak jahe, kunyit, dan juga madu. Dan emang betul teman-teman bahwa jahe, kunyit, dan madu itu sangat bagus untuk pencernaan. Teman-teman bisa searching bahwa banyak sekali teman-teman kita yang berjuang dengan masalah pencernaannya adalah menggunakan jahe, kunyit, dan madu. Terus banyak juga yang bilang kalau setelah mengkonsumsi jahe dan kunyit justru malah menimbulkan rasa nyeri di area lambung. Nah, itu pun aku rasakan dulu ya. Aku dulu kalau minum jahe itu pasti nyeri di area lambung. Minum kunyit pun sama, malah bikin gak enak di area perut. Tapi dengan cara yang ini, alhamdulillah justru bisa mengatasi banyak sensasi. Jadi awal-awal aku itu kayak ngerebus jahe, serai, lengkuas yang kayak gitu, tapi malah menimbulkan rasa nyeri di lambung. Ternyata setelah aku pelajari bahwa bahan-bahan tadi itu bersifat panas, sedangkan lambung aku juga bersifat panas karena suka ada rasa panas kan, makanya tidak cocok. Kemudian aku parut tuh kunyit, terus diperes, dan hasil perasannya itu langsung diminum tanpa dicampur air. Betul, enak banget tuh ke dada dan ke lambung, tidak ada rasa panas dan juga tidak ada rasa nyeri. Tapi telapak kaki aku semakin dingin, jadi kayaknya kurang cocok deh gitu. Nah, setelah aku pelajari di 4 bulan menuju ke 5 bulan ini, tadi jahe kan panas, kemudian kunyit dingin. Kalau disatuin gimana ya? Akhirnya, sekarang aku caranya adalah merebus jahe dan kunyit yang sudah digeprek, kemudian airnya nanti diseduh pakai gula aren atau pakai madu juga bisa. Dan alhamdulillah itu adalah cara yang paling cocok buat aku. Apa aja sih yang bisa teratasi dengan rebusan jahe dan kunyit ini? Yang pertama, rasa nyeri di lambung hilang, rasa nyeri di dada hilang, rasa panas di lambung dan dada hilang. Kemudian
aku bisa BAB normal setiap hari tanpa obat pelancar lagi. Kemudian makanan dan minuman sudah bisa turun dari lambung. Masya Allah, sesimpel itu, tapi khasiatnya luar biasa. Pasti ini GERD-nya nggak parah ya, makanya pakai rebusan kunyit sama jahe aja bisa cepet pulih. Oke, di sini aku akan menyampaikan sensasi-sensasi yang aku rasakan dari GERD ini. Di 3 bulan pertama adalah GERD yang paling parah, sampai nangis tiap hari, rasa lelah, bahkan nyerah. Di setiap hari itu aku kayak berdoa, udah deh meninggal aja. Anxiety itu muncul. Sampai di titik aku dirawat di rumah sakit karena infeksi pencernaan plus GERD. Udah komplikasi tuh pencernaannya. Lalu apa sih penyebabnya dari GERD bisa komplikasi ke masalah pencernaan lainnya? Itu karena dari awal aku terkena GERD, gejala yang muncul itu bukan hanya asam lambung yang naik atau rasa sakit di area lambung saja, tapi aku sudah tidak bisa BAB secara normal. Jadi selama 3 bulan lebih menuju 4 bulan, aku itu kalau BAB harus minum obat pelancar. Nah, dari gejala itu sudah jelas banget kalau aku bukan hanya terkena GERD, tapi pencernaan aku semuanya sudah bermasalah. Dari atas nih ya, dari mulut aja itu udah nggak enak, udah pahit, kadang berbau, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, sampai ke usus pembuangan itu bermasalah. Dan ada satu lagi, selain ekstrak kunyit, jahe, dan juga madu, ada satu yang wajib dikonsumsi adalah probiotik. Kenapa probiotik? Karena seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan di lambung itu salah satu penyebabnya adalah adanya bakteri jahat Helicobacter pylori. Nah, dengan mengkonsumsi probiotik atau bakteri baik ini dapat menekan keberadaan dari bakteri jahat Helicobacter pylori. Untuk lebih detail tentang apa itu probiotik, kemudian apa hubungannya probiotik dengan permasalahan di pencernaan, nanti akan aku bahas di video-video selanjutnya. So, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, sehingga ketika aku upload video terbaru, teman-teman bisa langsung mengetahuinya.